10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai guys, ya kita bersyukur banget kalau kita sudah melalui minggu keempat gitu ya, persekutuan raya. Tapi mari kita sama-sama ada satu hal yang menggembirakan sebagai sebuah komunitas yang saling membangun satu sama lain. Komunitas yang saling berbagi, entah dari kalian yang berbagi pertanyaan atau entah dari Cici Koko kalian yang berbagi pengalaman tentang kuliah di kampus-kampus swasta. Mari kita sama-sama menyediakan waktu teman-teman. Hari Minggu gitu ya, minggu kedua jam 3 sore, mari kita sama-sama ambil waktu, kita siapkan diri kita bukan hanya merencanakan, tetapi mari kita juga cari tahu. Ada kesempatan yang indah untuk kita dengar. Kenapa kita tidak ikut gitu ya teman-teman? Ini satu kesempatan yang indah, satu waktu yang indah di mana kita bisa saling berbagi satu sama lain. Baik teman-teman yang SMP maupun SMA, atau mungkin yang dari kelas 6 sudah mau mulai gitu ya. Oh ya, saya tahu nih mau jurusan kemana gitu ya. Nah teman-teman, mari kita sama-sama join. Jangan lupa registrasi dulu teman-teman ya, karena linknya akan dibagikan via email kalian gitu ya. Jadi teman-teman tolong tolong tetap daftarkan diri teman-teman supaya kami juga punya data teman-teman dan kami bisa kontak teman-teman gitu ya. Jadi kita bisa ngobrol dari hati ke hati juga gitu ya teman-teman. Mari siapkan diri teman-teman hari Minggu kedua jam 3, dan yang jangan pernah lupa juga teman-teman, kita sama-sama siapkan hati kita untuk kembali menjalani perjalanan rohani ini bersama dengan Tuhan. Perjalanan rohani yang penuh dengan naik turunnya, tetapi ingat Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita sama-sama ambil waktu, kita tenang di hadapan Tuhan, kita refleksikan hidup kita minta Tuhan sendiri yang mengungkapkan siapa diri kita. Kalau ada dosa, mari kita minta Tuhan yang mengungkapkan. Kalau ada kesalahan, minta Tuhan sendiri yang tegur kita. Dan biarlah ini menjadi perjalanan yang indah. Perjalanan kita bersama dengan pribadi Tuhan yang mengasihi kita. Mari kita berdoa, teman-teman.
permasalahan manusia yang paling mendasar dan tidak bisa dihindari ialah kematian. Tetapi Tuhan Yesus adalah Tuhan atas kebangkitan dan hidup. Di dalam Dia, orang-orang percaya akan hidup dalam kekekalan. Air mata duka bukan lagi menjadi air mata putus asa, melainkan hanya air mata perpisahan sementara. Dengan demikian, apalagi yang perlu kita harapkan dalam dunia ini, dalam hidup ini selain Kristus sendiri? Christ is enough. Karena hanya dalam Dia kita dapat hidup. Mari kita naikkan puji sembah kita kepada Dia, Kristus yang kepadanya kita cukup. Christ is my reward. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. He is our all in all, our joy and our salvation. Let us worship Him. Christ my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau malam hari ini kami boleh kembali memuji menyembah Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, karena kami boleh datang ke hadapan Tuhan, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang tidak mati, dan Tuhan yang menyertai setiap kami. Tuhan, kami sebentar mau belajar firman Tuhan,
Mohon kiranya Tuhan yang tolong kami, Kau yang bukakan hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengerti, terlebih lagi kami boleh kelak menghidupi firman ini Tuhan dengan kekuatan daripada Engkau. Kami menyerahkan pembelajaran firman ini ke dalam tangan Tuhan, mohon kiranya Tuhan yang tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, malam hari ini tema yang diberikan kepada gua adalah The Resurrection and the Life. Bertemakan Paskah ya. Kita baru saja kebaktian Paskah di hari Minggu yang lalu. Tentu tentang kebangkitan dan hidup ini masih sangat kental nih. Kita baru merayakan di hari Minggu kemarin. Teman-teman, gue mengajak setiap kita untuk membuka Alkitab dari Yohanes 11 tentang Lazarus dibangkitkan. Kita akan membaca tidak semuanya karena perikop ini cukup panjang dan waktu kita cukup terbatas. Kita akan membacanya di ayat yang keempat, lalu lompat ke ayat yang 25 dan 26, lalu lompat lagi ke ayat 41 dan 42. Oke, mari kita bacakan ya. Ceritanya setelah Tuhan Yesus mendengar kabar tentang Lazarus itu sakit, nah Tuhan Yesus merespon seperti ini. Ayat 4, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah lalu Tuhan Yesus menunda keberangkatannya, menunggu lalu berbincang-bincang dengan murid-murid yang tidak juga mengerti rencana Tuhan untuk membangkitkan Lazarus gitu. Lalu Tuhan Yesus juga berangkat ke kota dekat Betania itu dan bertemu dengan Maria yang komplain gitu. Di tengah-tengah perbincangan Tuhan Yesus dan Maria dengan Marta, nah ia berkata begini, ayat 25 dan 26, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, setelah bertanya, ya Marta menjawab ya dengan ada tanda bahwa ia sebenarnya tidak begitu mengerti apa yang Tuhan Yesus maksud tentang membangkitkan Lazarus begitu. Nah, setelah itu Tuhan Yesus berbicara dengan Maria, Maria juga mengutarakan kesedihan hatinya. Nah, lalu Tuhan Yesus juga bersedih dan mereka sama-sama datang ke kubur Lazarus gitu. Dan ketika Tuhan Yesus hendak membangkitkan Lazarus, ia berkata demikian ya. Ayat 41 dan ayat 42. Mereka mengangkat batu itu lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ya, lalu sesudah itu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, memanggilnya keluar dan Lazarus bangkit. Teman-teman, gue yakin kita semua itu pernah mendengar kisah tentang Lazarus. Gitu. Siapa yang gak pernah ya? Dari sekolah minggu kita pasti dengar berulang-ulang gitu. Salah satu kisah yang paling ajaib yang Tuhan Yesus lakukan adalah membangkitkan orang mati dan Lazarus. Gitu. Nah, tetapi seringkali kita membaca kisah ini itu dengan fokus kepada Lazarus. Kita fokus pada begini nih, oh kematian itu ternyata bisa dibangkitin ya. Jadi tenang aja nih, karena Tuhan Maha Kuasa, ya orang mati nanti bisa bangkit. Gitu. Nah, sikap hati kita ketika membaca kisah ini itu mungkin menjadikan Tuhan seperti ban serep di saat situasi kritis gitu. Kita jadi membaca kitab ini dengan bagian kitab Yohanes ini dengan satu keegoisan kita begitu. Kita merasa kita bisa kontrol Tuhan karena Tuhan itu Maha Kuasa. Kita jadikan Tuhan itu Tuhan. Oke, kalau nanti ada situasi kritis, situasi duka, kematian, nah, kita amini dah, kita imani dah betul-betul di bagian Yohanes ini begitu, supaya misalnya orang tertentu bisa dibangkitkan. Dan kalau teman-teman baca berita, cari di Google, carilah gereja yang membangkitkan orang mati begitu. Pasti gue yakin teman-teman bisa menemukan berbagai kisah yang memilukan sebenarnya bagi orang Kristen gitu ya. Ketika melihat mengapa iman orang-orang Kristen ini hanya digunakan untuk
memenuhi kebutuhan pribadi saja gitu. Ya walaupun kita tahu ya, kematian itu bukan hal yang menyenangkan, dan berpisah dengan orang yang mati, yang meninggalkan kita, yang pergi kepada Bapa lebih dahulu, itu memang hal yang menyedihkan. Ya, tetapi ketika kita bermain peran sebagai Tuhan dan meminta Tuhan, memaksa Tuhan dengan kehendak kita untuk membangkitkan seseorang, saya kira kita benar-benar salah membaca gitu. Salah mengerti apa yang kitab Yohanes maksudkan dengan mencatat kebangkitan Lazarus ini. Teman-teman, sejatinya kisah ini tercatat agar kemuliaan Tuhan dinyatakan dan agar kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan atas kebangkitan dan hidup. Ketika kita sekarang membaca kisah ini, kita mungkin akan berfokus pada hasil seperti yang tadi ya. Mujizat Tuhan Yesus itu efektif membangkitkan seseorang. Tetapi berbeda dengan orang-orang dalam kisah itu. Bagi mereka, ketika mereka melihat Lazarus bangkit, mereka tidak hanya memikirkan tentang, wah ternyata kita tidak begitu perlu takut ya tentang kematian karena Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati. Ketika mereka melihat itu, mereka semua itu kagum dan terheran. Seakan-akan mereka itu bertanya dalam hati mereka, siapakah orang ini begitu? Kenapa dia bisa membangkitkan orang mati? Apakah dia Tuhan? Pemikiran orang zaman itu lari ke sana, teman-teman. Teman-teman, lewat bagian ini, Tuhan Yesus memberikan peringatan akan bayang-bayang kematiannya di kayu salib nanti. Kita tahu bahwa bagian ini ada sebelum penyaliban Tuhan Yesus ya di kitab Yohanes. Dan seakan-akan Tuhan itu sudah kasih tahu, nanti nih kalau kamu menghadapi situasi duka seperti Lazarus ini, ketika mengingat aku, ingatlah Lazarus bangkit. Sama seperti aku akan bangkit. Kira-kira Tuhan Yesus mau memberikan peringatan itu sebelum kejadian kematian di kayu salib itu terjadi. Nah teman-teman, seperti yang tadi sudah dikatakan baru minggu yang lalu ya, kita juga merayakan Jumat Agung dan Paskah. Kita tentu tahu bahwa kematian Tuhan Yesus adalah satu momentum yang paling penting bagi orang Kristen. Karena di hari itu kita memperingati bagaimana Tuhan Yesus mati untuk kita. Bagaimana Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita. Menebus kita dari dosa. Dan bukan hanya itu, karena kematian Tuhan Yesus kita boleh kembali dekat dengan Allah. Kita yang tadinya terpisah sama Allah, dimurkai Allah, kita kembali dikasihi oleh Allah karena karyanya di kayu salib. Dan juga kita bahkan menyanyi ya, kalau teman-teman ingat di akhir ibadah itu Pak Pendeta Regi mengajak kita untuk menyanyikan sebab dia hidup ada hari esok. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Nah teman-teman, kita bernyanyi sambil bertepuk tangan dan bersuka cita. Kebangkitan Tuhan Yesus itu jadi tanda bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang maha kuasa. Dan seluruh hidup kita sekarang itu bergantung pada dia yang hidup. Dia yang tidak mati. Nah teman-teman, waktu merenungkan bagian firman ini itu dan mengingat kita sebagai orang muda, ya gue sih selalu merasa muda ya. Nah gue menemukan ternyata sulit ya. Kita tuh bahas tentang kematian gitu, dan kebangkitan. Mungkin kita lebih gampang mikirin tentang Tuhan Yesus mati bagi kita. Karena kan kita rasa, wah iya ya, gila, gue dikasihi sekali ya. Kenapa ya Tuhan Yesus mau mati buat gue? Kita ingat dosa-dosa kita gitu. Kita ingat betapa kita gagal di hadapan Tuhan, betapa kita tidak layak. Lalu kita tersentuh gitu. Kita rasa, iya ya, benar ya. Oh iya, kasih Tuhan besar ya gitu. Tapi teman-teman, ketika berbicara tentang kebangkitan, jarang kita bisa ikut bersuka cita gitu. Rasanya kayak, iya ya, Tuhan Yesus bangkit ya. Kenapa ya? Lalu urusannya sama gue apa ya? Ya kan dia Tuhan, ya dia bangkit lah. Seakan-akan tidak ada sesuatu yang begitu spesial dari itu, teman-teman. Apalagi kita sebagai orang muda suka bilang kayak gini kan, aduh nantilah Lause, soal mati masih jauh, gue belum kawin lagi gitu ya. Nah teman-teman, hati-hati dengan pemikiran seperti itu. Karena hidup kita adalah hidup yang rapuh. Yakobus bilang hidup kita itu seperti uap. Sebentar kelihatan, sebentar ada lalu tidak kelihatan lagi. Gitu. Hanya dengan menyadari kematian adalah ujung dari perjalanan hidup setiap kita. Dan kita tidak bisa lari daripadanya,
kita bisa menghargai hidup. Kematian berbicara tentang satu hal yang tidak dapat dikontrol oleh manusia gitu. Dan kematian hanya ada dalam kontrol kuasa Tuhan. Ya oke lah teman-teman, kalau misalkan bagi kita kematian itu masih belum begitu terbayang gitu ya. Kita coba renungkan bagian apa itu hidup gitu ya. Kalau kita percaya Tuhan Yesus bangkit, apakah hidup kita sepadan dengan kepercayaan kita? Maksudnya begini teman-teman, Tuhan Yesus bangkit dan menjadi tanda bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan atas kehidupan. Termasuk berarti kehidupan kita, termasuk kehidupan saya, termasuk kehidupan engkau. Gitu. Nah, adakah kita hidup sebagai orang-orang yang sungguh ingat bahwa hidup ini adalah pemberian Tuhan? Seharusnya kita mati karena dosa, tetapi Tuhan memberikan kehidupan itu kepada kita. Teman-teman, jangan-jangan kita itu malah memilih hidup dengan YOLO, you only live once. Hidup cuma satu kali, nikmatilah segalanya selagi hidup. Terbalik teman-teman, justru karena hidup cuma satu kali, pertanyaannya adalah untuk apa hidup ini worth it dihabiskan? Atau untuk siapakah hidup ini worth it diberikan kepadanya? Dan gue kira satu-satunya yang tepat adalah mengembalikan hidup ini kepada yang memberikan kehidupan itu sendiri, bukan? Teman-teman, ketika kita studi, belajar, ketika kita berelasi, ketika kita melayani, ketika kita ada di rumah, ketika kita ada di pertemanan, ketika kita main, ketika kita sedih mungkin, kita perlu ingat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Tuhan yang adalah sumber hidup kita. Nah teman-teman, bagaimana kehidupan kita? Adakah kita menjalani kehidupan ini dengan syukur dan dengan ingat bahwa iya ya, kehidupan ini punya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman, berbicara tentang hidup, mau tidak mau, satu hari nanti kita akan berbicara tentang kematian. Mungkin sekarang kita belum merasa nih. Karena kita rasa, enggak loh, gue baik-baik aja, enggak, gue gak ada urusan sama kematian. Tapi teman-teman, bagi sebagian orang ketika sebut kata kematian saja, itu sudah mengingatkan akan kejadian tertentu. Kematian begitu nyata bagi sebagian kita, terutama bagi mereka yang pernah mengalaminya. Mungkin mengalami ditinggal oleh orang yang terdekat. Mungkin itu papa dan mama, mungkin itu kakek atau nenek yang dekat dengan kita. Kematian itu nyata dan kematian itu menyedihkan. Tapi teman-teman, ketika kita melihat realita kematian itulah, kita bisa sadar bahwa, oh iya ya, kita punya Tuhan yang berkuasa atas hidup, atas kebangkitan. Nah, dengan demikian kita tidak perlu lagi hanyut di dalam rasa putus asa. Bukan tidak boleh sedih ya teman-teman, tapi tidak perlu lagi hanyut dalam putus asa. Gitu. Kita bisa ingat bahwa satu hari nanti Tuhan Yesus akan menyatukan kita kembali bersama-sama dengan mereka yang pulang kepada Bapa terlebih dahulu. Di kehidupan kekal nanti, kita akan bersama-sama kembali hidup untuk memuliakan Tuhan. Tuh. Teman-teman, kalau sampai detik ini kita bahas kematian dan masih terasa enggak lah, jauh lah. Apa sih kematian itu loh? Gitu. Jangan-jangan kita perlu loh lihat kembali ke hidup kita. Jangan-jangan hidup kita tuh terlalu aman. Kita tidak membiarkan ada sedikit pun bahaya di sekitar kita. Semuanya terjaga begitu ya. Mungkin masker pakai 3 begitu ya kira-kira. Kalau misalnya keluar-keluar takut karena sekarang lagi COVID, lagi ada virus, dan kita takut misalkan tanda kutip mati ya. Bukan berarti kita perlu bersikap tidak peduli, abai gitu, lalu tidak takut mati, seakan-akan kalau ketabrak nanti hidup lagi gitu ya. Bukan seperti itu ya teman-teman, tidak berhikmat namanya. Tetapi ketika kita tidak merasa kematian itu ada dalam kehidupan setiap kita, jangan-jangan kehidupan kita itu sudah jadi kehidupan yang terlalu aman, tidak ada bahaya. Nah maksudnya bahaya itu apa? Begitu. Bahaya itu bukan melakukan kegiatan ekstrim gitu, misalkan oh iya langsung supaya gue lebih rasa dekat dengan kematian, gue jadi stuntman lah begitu ya. Jadi sambil ngisi waktu kosong lompat-lompat gedung sana sini atau pura-pura ditabrak mobil gitu.
teman-teman bukan melakukan hal-hal berbahaya seperti itu. Tetapi berbahaya karena kita melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, ada nggak kita di Indonesia ini, di komunitas kita dimanapun kita berada, kita masih berani memberitakan Injil? Ya, kita tahu nih, negara kita adalah negara multi kepercayaan. Dan kita menjunjung tinggi toleransi beragama. Tetapi adakah kita berani membagikan iman kita? Menceritakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mati menebus kita. Kenapa saya bisa berbeda? Kenapa saya bisa punya pengharapan? Bukan karena saya, tapi karena ada pribadi Tuhan Yesus yang mati bagi saya. Teman-teman masih beranikah kita melakukan hal itu begitu? Atau kita ketika memikirkan hal itu saja kita langsung berkata seperti ini dalam hati, Lause, lu serius? Lu mau gue dirajam batu ceritanya sama komunitas di negeri ini? Gitu. Bukankah ketakutan itu motivasinya adalah takut kehilangan nyawa? Teman-teman, adakah kesempatan dalam hidup kita untuk menjalani hidup ini dengan berbahaya karena kita mengikuti apa yang Tuhan minta? Atau mungkin, oke lah kalau misalnya kita ngomong, Lause sulit, memberitakan Injil itu sulit. Silakan ambil waktumu, renungkan. Tapi jangan berhenti terlalu lama. Coba lakukanlah. Sembari itu mari kita lihat kehidupan kita. Ketika kita menjalani, ketika kita merencanakan cita-cita, ketika kita membayangkan masa depan, adakah bayangan seperti ini teman-teman? Oh iya, gue terpanggil deh untuk mengerjakan kemanusiaan di kota A. Karena gue tahu di situ masih miskin, masih sulit. Nah teman-teman itu tentu panggilan yang tidak nyaman, bukan? Mungkin menolong kelaparan, mungkin menolong pendidikan, jadi guru, membantu di daerah yang masih sulit. Itu tidak menyenangkan, itu tidak senyaman ketika kita bisa ada di kota besar mungkin. Dan teman-teman, bukan berarti kita semua harus langsung terburu-buru melakukan itu. Tetapi adakah ruang untuk menggumulkan itu? Kalau tidak ada, ya jangan-jangan itu tadi. Kita kembali ke dalam hidup yang takut akan kematian. Kita aman begitu rupa karena kita takut ada bahaya. Sedang kita lupa bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan atas kebangkitan dan hidup. Mengapa kita perlu begitu takut akan rasa bahaya itu? Mengapa kita perlu khawatir begitu rupa tentang kematian? Di satu sisi, ya bukan di sisi yang tidak berhikmat ya, di satu sisi setelah sadar hikmat itu kita perlu menjaga hidup, kita perlu ingat bahwa oh iya ternyata realita kematian bukan realita yang begitu menghancurkan kita karena ada Tuhan yang berkuasa atas kebangkitan dan hidup. Teman-teman, kalau kita percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan atas kebangkitan dan hidup, adakah kita hidup untuk Dia? Tuhan yang hidupnya sebenarnya diberikan sepenuhnya juga untuk melayani kita, orang-orang berdosa. Mari kita kembali melihat hidup kita, mari kita kembali mengecek rencana ke depan di hidup kita. Adakah ruang untuk kita hidup bagi Dia? Hidup bagi Tuhan yang hidup, bagi Tuhan yang bangkit. Mari kita tunduk kepala, kita merenungkan hidup kita. Adakah kita hidup bagi Dia? Tuhan atas hidup kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya Tuhan Yesus di kayu salib. Karena Engkau mau mati bagi kami, Engkau mau menebus kami dari dosa, menghapus dosa-dosa kami, dan mengembalikan kami dalam relasi yang dekat dengan Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak membuang kami orang-orang yang jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan, kami juga mau bersuka cita karena Engkau adalah Tuhan yang bangkit. Tuhan yang tidak dikekang oleh kematian. Tuhan yang memberikan harapan karena Engkau berkuasa penuh atas kebangkitan dan hidup. Tuhan, tolong kami untuk sekali lagi mengalami cinta Tuhan yang hidup itu. Engkau yang menghabiskan hidupmu untuk melayani kami semasa Engkau di dunia.
Biar kiranya kami boleh kembali terpana, terpesona akan cinta-Mu. Sehingga kami boleh hidup untuk Tuhan. Dan Tuhan, ketika datang waktunya kami berhadapan dengan duka cita, dengan kematian itu sendiri, biarlah setiap kami boleh Engkau kuatkan dan Engkau ingatkan bahwa kematian itu bukanlah segalanya. Karena kami punya Tuhan yang hidup dan Tuhan yang bangkit. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup setiap kami, tolong kami untuk hidup bagi-Mu, Tuan dari hidup itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Saat aku tersesat dan ku menjauh dari-Mu, kasih-Mu bawaku kembali kepadamu. Oh Yesusku, betapa agung karya-Mu. Kau pulihkan hidupku, berharga di mata-Mu, jadi kesayangan-Mu. Sekalipun badai hidup menerpa, ku tak takut sebab Engkau berjalan bersamaku. Engkaulah Immanuel. Kuatku berharap, imanku percaya, Engkaulah Yesus, Juru Selamatku. Hidupku Kau genggam dalam tangan-Mu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku.